Hai Sobat Jakon yang ada di seluruh Indonesia, semoga selalu siap menghadapi berbagai tantangan di masa pandemi seperti saat ini ya. Saat ini, Anda sedang menyaksikan informasi mengenai pengaturan pengadaan jasa konstruksi di Papua dan Papua Barat. Akan ada 3 garis besar pembahasan yang berkaitan dengan pengaturan jasa konstruksi di Papua dan Papua Barat, yaitu regulasi, data BUJK, dan data pemaketan. Mari kita mulai dengan membahas poin pertama, yaitu regulasi. Regulasi pengadaan jasa konstruksi untuk Provinsi Papua dan Papua Barat sesuai Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2020. Isi dari regulasi tersebut mengenai angka pengadaan langsung jasa konstruksi, yaitu maksimum sebesar Rp200 juta untuk jasa konsultansi konstruksi dan maksimum sebesar Rp1 miliar untuk jasa pekerjaan konstruksi. Angka tersebut mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan regulasi yang tertulis dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, maksimum sebesar Rp100 juta untuk konsultansi konstruksi dan maksimum sebesar Rp200 juta untuk pekerjaan konstruksi. Hal penting yang perlu diperhatikan dari pengadaan langsung jasa konstruksi yang digunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat adalah dengan mengutamakan pelaku usaha orang asli Papua. Nah, artinya pemberdayaan kepada pelaku usaha Papua, para pelaku usaha menengah dan usaha besar yang mengikuti tender di Papua dan Papua Barat harus melakukan pemberdayaan kepada pelaku usaha Papua dalam bentuk kemitraan atau KSO dan atau subkontrak. Dan untuk pemberdayaan melalui kemitraan, maka KSO wajib dipimpin oleh pelaku usaha Papua yang memenuhi kualifikasi. Pemberdayaan pelaku usaha Papua ini akan mampu membantu meningkatkan gairah roda perekonomian orang Papua asli, sehingga kehidupan mereka dapat lebih berdaya di tanah leluhur milik nenek moyang mereka sendiri, tanah Papua dan Papua Barat. Berbicara soal tender yang diikuti oleh pelaku usaha, diberlakukannya tender terbatas kepada pelaku usaha Papua untuk paket pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS Rp1 miliar sampai dengan Rp2,5 miliar. Lalu, bagaimana bila tender terbatas mengalami kegagalan? Apabila tender terbatas gagal, maka dilakukan tender umum dengan mengundang pelaku usaha non-Papua. Selanjutnya, mari kita bahas poin yang kedua dari pengaturan pengadaan jasa konstruksi di Papua dan Papua Barat, yaitu pembahasan mengenai data BUJK. Apa itu data BUJK? Data BUJK adalah data Badan Usaha Jasa Konstruksi di Papua dan Papua Barat. Sobat Jakon, mari kita saksikan data BUJK dengan seksama. Untuk data di Papua, terdapat total pelaku usaha sebanyak 4.733 yang terbagi atas 78% atau sebanyak 3.693 pelaku usaha kecil, 21% atau sebanyak 982 pelaku usaha menengah, dan 1% atau sebanyak 58 pelaku usaha besar. Selanjutnya terdapat angka jumlah BUJK yang berbeda di Papua Barat, yaitu ada total sebanyak 3.349 pelaku usaha yang terdiri dari 83% atau sebanyak 2.764 pelaku usaha kecil, 16% atau sebanyak 568 pelaku usaha menengah, dan 1% atau sebanyak 17 pelaku usaha besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah usaha kecil di Papua sebesar 78% dan di Papua Barat sebesar 83%. Data mengenai jumlah BUJK di atas berdasarkan dari sumber lpjk.net pada bulan Agustus tahun 2020. Dan semoga para pelaku usaha kecil di Papua dan Papua Barat dapat menjalankan badan usaha penyediaan jasa konstruksi dengan tepat dan bergerak sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga semua pelaku usaha kecil dapat berdaya. Selanjutnya kita masuk ke poin terakhir, yaitu data pemaketan. Dalam data pemaketan tahun anggaran 2020, terbagi ke dalam 3 pemaketan. Yang pertama, pengadaan jasa konstruksi tahun anggaran 2020. Di Papua Barat, sebanyak 59 pengadaan pekerjaan konstruksi dengan anggaran sebesar Rp3,2 triliun
dan sebanyak 68 jasa konsultansi dengan nilai anggaran sebesar 184 miliar rupiah. Dan angka yang berbeda pada pengadaan jasa konstruksi tahun anggaran 2020 di Papua, yaitu terdapat sebanyak 161 pengadaan pekerjaan konstruksi dengan anggaran sebesar 5,3 triliun rupiah. Dan terdapat sebanyak 99 jasa konsultansi dengan nilai anggaran sebesar 215 miliar rupiah. Lalu yang kedua, bagaimana dengan data pemaketan tahun anggaran 2020 pekerjaan konstruksi yang berdasarkan nilai paket? Ini dia datanya. Di Papua Barat terdapat 34% pelaku usaha menengah dengan anggaran sebesar 1,1 triliun rupiah. Kemudian, ada sebanyak 66% pelaku usaha besar dengan anggaran sebesar 2,1 triliun rupiah. Dan tidak ada data pemaketan pelaku usaha kecil. Jadi berdasarkan angka dari data pemaketan di atas, ada total sebesar 3,2 triliun rupiah untuk pekerjaan konstruksi yang berdasarkan nilai paket. Bagaimana dengan di Papua? Di Papua, data pemaketan tahun anggaran 2020 untuk pekerjaan konstruksi berdasarkan nilai paket adalah sebanyak 26% pelaku usaha menengah dengan anggaran sebesar 1,4 triliun rupiah. 1% pelaku usaha kecil dengan anggaran sebesar 44 miliar rupiah. Dan sebanyak 73% pelaku usaha besar dengan anggaran 3,8 triliun rupiah. Jadi, total jumlah data pemaketan tahun anggaran 2020 untuk pekerjaan konstruksi berdasarkan nilai paket di Papua adalah sebesar 5,2 triliun rupiah. Sobat Jakon sudah mendapatkan informasi mengenai data pemaketan tahun anggaran 2020 yang berkaitan dengan pekerjaan konstruksi berdasarkan nilai paket. Kini saatnya pemaparan terakhir dari data pemaketan, yaitu data pemaketan tahun anggaran 2020 berdasarkan dengan jasa konsultansi konstruksi berdasarkan nilai paket. Mari kita mulai dengan data di Papua Barat. Ada sebanyak 21% pelaku usaha menengah dengan anggaran sebesar 38,6 miliar rupiah. 5% jumlah pelaku usaha kecil dengan anggaran sebesar 9 miliar rupiah. Dan jumlah terbesar adalah pelaku usaha besar dengan persentase 74% dengan anggaran sebesar 136,6 miliar rupiah. Jadi, total anggaran di Papua Barat sebesar 184 miliar rupiah. Lalu bagaimana dengan data pemaketan tahun anggaran 2020 jasa konsultansi konstruksi berdasarkan nilai paket di Papua? Inilah data lengkapnya. Data di Papua menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 37% pelaku usaha menengah dengan anggaran sebesar 80 miliar rupiah. Untuk persentase pelaku usaha kecil hanya sebesar 8% dengan anggaran sebesar 16 miliar rupiah. Dan jumlah terbesar adalah pelaku usaha besar dengan jumlah persentase 55% dengan nilai anggaran sebesar 118 miliar rupiah. Jadi, total anggaran di Papua sebesar 214 miliar rupiah. Itulah pemaparan mengenai pengaturan pengadaan jasa konstruksi di Papua dan Papua Barat. Hal yang perlu Sobat Jakon perhatikan dengan baik adalah seluruh pihak yang terlibat perlu menjalankan regulasi yang berlaku dengan tepat dan dengan sebenar-benarnya. Karena regulasi tanpa implementasi tidak akan bermakna apa-apa. Mari lakukan pemberdayaan kepada pelaku usaha Papua dengan mendorong dan memprioritaskan pemaketan usaha kecil sampai dengan 2,5 miliar rupiah dan pengadaan langsung sampai dengan 1 miliar rupiah untuk orang asli Papua. Sekian informasi kali ini, pasti sangat bermanfaat untuk Sobat Jakon semua. Terima kasih dan sampai jumpa.